Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakirat Akbar Ayubi dengan NIM 039 dari kelas A Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan desain UI Flutter dari custom text hingga sampai dengan project UI atau UX. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu custom text dan image picker. Jadi, pada materi ini, kita akan diperkenalkan dua fitur dasar, namun sangat sering digunakan di aplikasi mobile, manipulasi teks atau custom text, dan pemilihan gambar dari perangkat pengguna, atau yang biasa disebut dengan image picker. Keduanya sangat penting dari sisi UI, user interface, dan dari UX, user experience. Oke, custom text. Custom text mengacu pada bagaimana teks ditampilkan dan dikendalikan di dalam aplikasi. Flutter menyediakan widget teks yang sangat fleksibel, bisa disesuaikan dari warna, ukuran, huruf, jenis, font, sampai alignment. Mengatur teks sangat penting untuk memastikan keterbacaan dan estetika UI. Misalnya dalam tampilan awal aplikasi, kita menampilkan instruksi singkat seperti pilih gambar. Itu teks yang sederhana, tapi berfungsi sebagai panduan pengguna. Oke, kita langsung saja ke contohnya di sini. Saya sudah menyiapkan kode Flutter yang berisi custom text. Oke, jadi ini dia. Dan saya juga sudah run di sini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan juga fungsi dari kodenya. Yang pertama, sudah ada keterangannya di sini. Ini merupakan untuk responsive layar. Ini untuk responsive layar. Jadi screen width-nya kita atur ke 800, font size-nya 28, dan ketika layarnya di-minimize, kita atur screen width-nya ke 600 dengan font size 24. Atau dengan ukuran yang lain ada 18. Dan untuk scaffold di sini terdiri dari background color. Di sini saya memakai warna gradient. Warnanya di sini gradient hijau dan hitam ya. Background colornya di sini ada colors black warna hitam, dan body isinya di sini ada container width double infinity, height-nya juga double infinity. Decorationnya di sini terdiri dari box decoration ya. Nah, dan untuk gradiennya di sini saya memakai linear gradient dengan warna hijau tua dan warna hitam. Linear gradient itu gradient atas bawah ya. Nah, begin alignment top center berarti dari atas, dan end-nya alignment bottom center berarti dari bawah. Nah, child-nya kita atur ke center atau tengah-tengah, jadi nanti posisi teksnya akan berada di tengah-tengah. Child-nya di bawahnya lagi ada child padding. Padding itu untuk posisi gambar ya. Nah, jadi untuk posisi gambarnya kita atur ke horizontal dengan posisi 24. Dan di sini ada teksnya. Yang saya pakai nama teksnya adalah di sini, halo, nama saya Ahmad Zakirat Akbar Ayubi, mahasiswa Universitas Bumi Gora. Nah, di sini posisi teksnya align-nya ke center. Text style-nya di sini kita menggunakan warna hijau terang ya, agak sedikit kebiru-biruan. Dan font size-nya di sini sesuai sudah kita atur tadi. Kenapa di sini kita tidak menulis font size lagi seperti 12, 24 atau semacamnya? Karena di sebelumnya kita sudah atur font size-nya di 28, 24 ataupun 18. Jadi, font size di sini akan terkait ke font size di atas. Jadi, otomatis ukurannya akan menyesuaikan kita pakai di landscape atau portrait, di minimize atau di maximize. Dan untuk font weight-nya di sini saya memakai bold atau font tebal. Jadi mari kita sama-sama lihat hasil dari kode ini. Oke, jadi seperti inilah hasil dari kodenya. Dengan latar belakang gradien warna hijau dan hitam, hijau di atasnya, hitam di bawahnya. Sesuai dengan kode ya. Beginnya warna hijau ini. Oke, warna pertama di sini hijau, dan end-nya itu hitam. Sesuai dengan warna kedua di sini ya, bottom center nih sini hitam. Nah, di teksnya juga sesuai dan warna teksnya juga sesuai ya. Apabila kita memaksimalkan ukuran layarnya,
maka teksnya juga akan ikut berubah sesuai dengan ukuran layarnya. Itulah fungsi dari baris kode yang ini, yang double font size, screen width, dan ke bawahnya ya. Itulah fungsi dari kodenya untuk meresponsif ukuran dari tampilan teksnya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian image picker. Di banyak aplikasi, pengguna butuh mengunggah gambar seperti foto profil, bukti pembayaran, ataupun gambar produk. Di Flutter, kita umumnya menggunakan plugin image_picker untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera. Tapi karena lingkungan untuk mengambil gambar dari galeri atau dari kamera. Oke, kita langsung saja masuk ke kodenya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kode image picker dan sudah sekalian menjalankannya tadi ya. Oke. Nah, untuk penjelasan kodenya yang di bagian atas ini merupakan struktur dasar dari kode jika kita ingin mengambil image ya, mengambil gambar untuk membuat image picker. Nah, file picker ini membuat kita mengambil gambar dari storage lokal kita. Dan image picker ini barulah kita mengambil gambar dari file picker ini berfungsi jika kita ingin mengambil gambarnya, misalkan kita berada di web, bukan aplikasi ya. Jadi jika kita menjalankannya di web, maka kita menggunakan file picker untuk mengambil gambar dari memori internal kita. Sedangkan image picker kita gunakan ketika kita menjalankannya di dalam bentuk aplikasi. Barulah kita menggunakan image picker untuk mengambil gambar dari storage internal. Oke, jadi kita lanjut saja ke kode yang di bawahnya. Oke, jadi untuk tampilan awalnya akan ada tulisan yang muncul belum ada gambar yang dipilih jika kita belum memilih gambar sama sekali. Dan tulisannya di sini berwarna merah dengan font weight bold. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Tombol yang bisa kita gunakan untuk memasukkan gambar, mengganti gambar, menghapus gambar, ataupun melihat preview dari gambar. Oke, ini kode untuk tombol-tombolnya. Salah. Ini kode untuk tombol-tombolnya ya. Oke. Dan di sini saya masih menggunakan background yang sama, yaitu gradien hijau dan hitam. Hijau di atasnya dan hitam di bagian bawahnya. Oke, jadi ini merupakan teks yang ada pada tombol. Ada teks ganti gambar yang berfungsi ketika kita ingin memilih mengganti gambar sudah kita pilih, dan ada teks pilih dari galeri ketika kita belum memilih gambar sama sekali dan kita memilihnya dari galeri atau media atau penyimpanan internal kita. Hapus gambar berfungsi untuk menghapus gambar yang sudah kita masukkan. Preview gambar berfungsi untuk kita melihat gambarnya dalam bentuk lebih besar. Jadi apabila tidak ada gambar sama sekali, maka ada tulisan tidak ada gambar. Nah, dan ini tombol untuk preview gambarnya. Kita langsung saja lihat hasilnya di hasil runnya ya. Kita geser. Oke, jadi di sini sudah ada tulisan belum ada gambar yang dipilih sesuai dengan kode yang tadi. Ini ya, belum ada gambar yang dipilih dan ada tombol pilih gambar dari galeri sesuai dengan teks ini ya, teks ini. Oke, dan ada icon gambar juga dan ada icon image juga di sini ya, yang ini. Nah, sesuai juga warna boxnya dengan warna-warna yang di bawah ini, color green. Oke. Kita langsung saja coba. Kita akan coba pilih gambar random ya dari galeri kita.
Oke, maka dia akan langsung otomatis mengakses ke penyimpanan internal kita. Misalkan saya memilih gambar ini. Nah, jika kita menekan tombol ganti gambar, maka dia akan otomatis membuka kembali galeri dan memilih gambar yang lain. Kita bisa pilih gambar mana saja, kita klik, maka gambarnya akan otomatis terganti. Preview gambar, nah maka gambarnya akan tampil dalam bentuk yang lebih besar seperti ini. Dan tombol hapus gambar, maka gambarnya akan terhapus dan kembali ke tampilan awal. Jika kita membuat layarnya full screen seperti ini, dia juga akan sudah responsif guys ya, menyesuaikan dengan ukuran layar yang kita pakai. Oke, ini juga masih responsif, di previewnya juga responsif. Nah, semuanya responsif guys ya. Oke, jadi kita hapus saja gambarnya, kita minimize lagi. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu skeleton text dan orientasi UI. Pada materi ini mencakup bagaimana menampilkan status loading dengan efek visual skeleton, serta pentingnya UI yang adaptif terhadap perubahan orientasi layar, portrait dan landscape. Oke, jadi di sini kita akan membahas apa itu skeleton text. Skeleton UI digunakan ketika data dari server belum siap atau masih loading ya. Daripada menampilkan layar kosong, kita tampilkan blok abu-abu untuk memberikan kesan kalau aplikasi sedang dimuat atau loading. Ini meningkatkan UX karena pengguna tidak merasa aplikasi lambat atau rusak. Skeleton juga sering disebut shimmer atau loading placeholder. Nah, untuk orientasi UI itu perangkat mobile bisa diputar, maka desain aplikasi harus responsif. Apabila kita membolak-balikan HP kita, maka tampilannya juga akan ikut terbolak-balik sesuai dengan posisi HP kita. Itulah orientasi ya. Flutter mendukung layout adaptif melalui widget seperti Orientation Builder. Kita bisa menentukan bahwa jika orientasi portrait tampilkan 2 kolom, jika landscape tampilkan 4 kolom. Seperti itu kira-kira. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dari profesional. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke kodenya. Di sini saya sudah menyiapkan kode skeleton UI. Oke, ini dia kodenya. Di sini saya menggunakan shimmer ya. Di PubSpec YAML-nya juga saya sudah import untuk shimmernya. Jadi untuk animation loadingnya itu bergerak nanti. Untuk tampilan loadingnya, di sini saya menggunakan 2 warna, yaitu warna abu-abu dan warna hijau tua. Nah, di sini juga box decorationnya kita pilih warna abu-abu, dan warna shimmernya warna yang berjalan nanti itu berwarna abu-abu dan hijau juga. Di sini kebanyakan memang warnanya abu-abu dan hijau ya. Nah, dan ini untuk ukuran box ini ya, box skeletonnya ada di sini. Dan untuk scaffoldnya di sini ada background, ada orientation builder supaya gambarnya otomatis menyesuaikan dengan posisi layarnya ya. Di sini ada backgroundnya sama seperti yang tadi, dan di sini ada spasi antar item satu dengan item yang lainnya. Spasi untuk ke sampingnya kita pakai 16, dan spasi yang ke atas atau bawahnya atau vertikalnya itu kita memakai 30 di sini. Kita langsung saja jalankan kodenya atau kita lihat hasil dari kodenya. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari skeleton UI-nya jika dijalankan di bentuk portrait atau di minimize belum layar full. Jadi apabila di portrait di sini hanya akan terdiri dari 1 kolom yang bisa di scroll ke bawah untuk tampilan skeletonnya seperti ini. Dan total di sini ada 12 item dengan 1 kolom. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita membesarkan layarnya full screen atau maximize, maka otomatis seperti ini. Skeleton UI-nya akan berubah menjadi 2 kolom, 6 di kiri, 6 di kanan, dengan jarak padding yang sama dengan ketika kita menjalankannya di portrait.
Seperti ini ya. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 di kiri, 6 di kanan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, shimmer itu untuk ini ya, animasi bergeraknya ini, animasi loadingnya. Untuk warna shimmernya kita memakai warna abu-abu, ini warna abu-abu, dan hijau. Highlight colornya kita pakai warna hijau, ini ya, yang jalan warna hijau. Dan ini untuk tampilan medianya, dan ini untuk teksnya, skeleton teksnya ini. Dan untuk orientasi UI-nya yang seperti ini ya. Jadi di sini di dalam kode ini sudah mencakup untuk skeleton text dan orientasi UI-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sampel form Flutter. Oke, sampel form Flutter adalah komponen utama dalam aplikasi interaktif. Kita mengumpulkannya untuk mengumpulkan data dari pengguna. Detail konsepnya di sini, Flutter menyediakan widget form dan text form field untuk membuat form input. Kita bisa mengontrol dan memvalidasi form menggunakan global key form state. Validasi. Validasi mencegah data kosong atau salah masuk ke dalam sistem. Bisa berupa pengecekan sederhana, wajib diisi, atau kompleks seperti format email, panjang kata sandi, dan lain-lain. Jika validasi gagal, kita beri feedback langsung ke pengguna. Itulah UX yang baik. Responsif. Ukuran dan padding form diatur agar nyaman di layar di semua ukuran. Saat submit akan muncul snack bar berisi pesan sukses jika form valid. Oke, jadi kita masuk saja langsung ke kodenya. Sample form. Oke, ini dia kode dari sample formnya, panjang ya. Saya akan jelaskan sedikit saja agar tidak terlalu memakan waktu untuk video ini. Jadi di sini ada beberapa tipe data string yang terdiri dari nama, umur, nomor HP, dan email. Nah, di sini juga ada text editing controllernya. Nama controller, umur controller, nomor HP controller, email controller, itu saja ya. Nah, jadi di sini untuk pengisian formnya ada ini. Masih menggunakan background yang sama ya. Color hijau dengan gradien hitam. Hijau di atas, hitam di bawah. Jadi judul besarnya di sini adalah form pendaftaran. Ada beberapa label di sini, nama lengkap. Nah, jika nanti kita sudah menaruh kursor kita pada kolom nama lengkap, maka akan muncul tulisan transparan yang bertuliskan masukkan nama lengkap Anda. Sama juga seperti umur seperti itu, nomor HP dengan contoh nomor yang transparan, dan email. Masukkan email yang bisa dihubungi. Kita pasti membutuhkan email yang bisa dihubungi untuk mengkontak seorang yang mensubmit datanya apabila terjadi kendala atau masalah. Jadi di sini juga sudah tersedia fitur menyimpan data. Jadi ketika kita submit data, kemudian kita keluar dari halamannya atau kita refresh halamannya, itu datanya masih tersedia. Dan di sini juga tersedia tombol reset. Reset di sini tidak menghapus data yang sudah kita simpan, hanya mengosongkan kolom formulirnya saja. Langsung saja kita lihat ke bagian hasil run-nya. Oke, kita geser. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari kode sample formnya. Seperti yang saya bilang di sini, ada judul besar form pendaftaran, ada kolom untuk nama lengkap. Jika kita tekan akan muncul tulisan masukkan nama lengkap Anda. Seperti ini. Dan ada tulisan umur, masukkan umur Anda. Dan nomor HP. Sini contohnya ada. Dan email, masukkan email yang bisa dihubungi. Oke, jadi kita akan coba untuk mengisi formnya. Kita isi saja dengan nama kita. Dengan nomor HP kita ya.
Biasanya jika di aplikasi besar atau aplikasi penting itu akan meminta juga untuk memasukkan nomor telepon yang masih berfungsi atau masih bisa dihubungi. Kita masukkan email acak saja, karena ini hanya demo atau hanya ilustrasi saja. Oke, jika kita klik submit, maka akan muncul snack bar data disimpan. Di sini ada nama kita, umur kita, nomor HP kita, dan email kita. Nah, jika kita tekan reset, maka formulirnya akan kosong lagi, tapi data yang sudah kita submit tadi masih tersimpan. Kita bisa coba reload page-nya, dan kita lihat datanya masih tersimpan atau tidak. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, datanya masih tersimpan. Setelah kita tekan tombol reset untuk memasukkan formulir dan merefresh page-nya, datanya masih tersimpan di sini. Dan juga di sini pastinya sudah responsif. Ukurannya menyesuaikan dengan ukuran layar yang sedang kita pakai. Apabila kita minimize, maka dia juga akan responsif. Apabila kita maximize, maka dia juga akan mengikuti ukuran layarnya ya, seperti itu. Oke, segitu aja untuk form sampelnya, sampel formnya. Mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu slicing design 1. Oke, jadi slicing design 1 Figma ke Flutter yang berupa header promo. Slicing adalah proses menerjemahkan desain grafis UI, biasanya dari tools seperti Figma atau Adobe XD menjadi kode Flutter. Struktur UI. Desain terdiri dari gambar banner dan judul teks. Layout diletakkan dalam kolom dan di tengah layar. Tujuan UX. Elemen promosi seperti ini sangat penting dalam aplikasi penjualan atau promosi. Gambar banner menarik perhatian. Judul besar seperti promo spesial memberi informasi langsung ke pengguna. Oke, jadi kita langsung saja beralih ke kodenya. Tapi sebelumnya saya juga sudah membuat desainnya di Figma di sini. Kita bisa masuk dulu dan membuka Figma ya di sini. Oke, sabar, ini masih loading. Oke, jadi untuk slicing design 1 tampilannya akan seperti ini ya. Seperti ini. Dan di sini saya menggunakan ukuran iPhone 14 Plus. Bukan ukuran desktop, tapi di kodenya saya sudah menyesuaikan tampilannya untuk Android, iOS, dan untuk desktop juga sudah saya sesuaikan. Jadi kita langsung saja beralih ke kodenya. Slicing design 1. Oke, di sini kodenya tidak terlalu panjang, hanya 70-an baris saja. Ya, di sini scaffold seperti biasa, ada background color dan warna gradiennya. Nah, kita taruh di posisi tengah-tengah, berarti kita butuh center di sini untuk menaruhnya di posisi pertengahan. Nah, child paddingnya juga kita pakai 20. Untuk di semua sisi kita pakai 20. Dan di sini kita memakai kolom. Nah, cross axis alignment kita pakai center karena kita ingin posisinya berada di tengah-tengah. Gambar produk dari aset. Width is white. Jadi di sini merupakan kode untuk menyesuaikan ukuran gambar ketika kita memperkecil ukuran layarnya atau ketika kita memperbesar ukuran layarnya. Dan untuk gambarnya, di sini saya memakai dari media lokal saja ya. Saya tidak memakai dari website. Saya impor dari PubSpec YAML. Jadi saya memakai aset di sini, aset, image, dan RTX 5090. Karena di sini kita mempromosikan RTX 5090 sebagai contoh saja. Oke, jadi ini dia tulisannya yang akan muncul nanti di hasil run-nya. Promo spesial, seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, kita memerlukan promo ya. Dan di sini ada beberapa penjelasan mengenai, bukan penjelasan, lebih tepatnya ini seperti kalimat promosi untuk mempromosikan RTX 5090. Di sini color green-nya ada green accent. Kita memakai warna hijau terang sedikit kebiru-biruan di sini. Seperti biasanya, seperti yang tadi sudah kita lihat.
Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja melihat hasil dari run-nya. Kita geser, set, dan ini dia hasil dari run-nya. Di sini kita bisa lihat untuk ukuran di minimize-nya kita ada di 280. Untuk lebarnya kita ada di 280 dan tingginya di 200 ketika kita sedang meminimize layarnya. Dan di sini sesuai dengan kodenya, ini berada di center atau di tengah-tengah. Bagaimana jika kita memperbesar layarnya? Maka dia otomatis juga berubah ukurannya menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Di sini ukuran layarnya, ketika kita memperbesar layarnya, ukuran lebarnya 400 dan tingginya ada di 300. Seperti inilah hasilnya. Inilah slicing desain pertama kita. Oke, kita lanjut ke slicing desain yang kedua. Oke, pada slicing desain 2 ini menampilkan produk dalam grid adalah pola desain umum untuk aplikasi e-commerce, katalog, atau marketplace. Pada slicing design ini terdiri dari data produk, yang di dalamnya ada tiap produk terdiri dari nama, harga, dan gambar. Disimpan dalam list atau map, kemudian dirender secara otomatis. Layout menggunakan grid view count dengan 2 kolom. Setiap elemen produk ditampilkan dalam card yang berisi gambar, nama produk, dan harga. Nah, untuk UX-nya di sini, user experience-nya, gambar produk ditampilkan duluan karena elemen visual paling menarik. Teks dan harga ditampilkan rapi di bawah gambar. Oke, kita langsung saja menuju kode slicing design 2-nya. Nah, seperti biasa ya, di bagian atas ini warna untuk background-nya. Nah, ini layout builder ya. Ini lebarnya ketika kita berada di mode full screen. Lebarnya ada di 600 ya, ukurannya ada di 600. Dan untuk edge insets all-nya, semua sisinya kita pakai 16. Ini posisinya berada di center, alignment-nya juga berada di center. Jadi nanti medianya akan berada di tengah-tengah, posisi tengah-tengah seperti itu. Di sini juga kita menggunakan wrap alignment, di sini posisinya berada di center juga. Dan ini untuk produk pertama ya, build product card. Nah, produk card seperti yang kita bilang tadi menggunakan card atau kartu. Ini dia produk cardnya. Ini produk card pertama RTX 5090 dan yang di bawahnya ini produk card kedua RTX 5080. Asetnya sama, kita menggunakan dari gambar lokal saja, tidak mengimpor dari website ya. Di bawahnya hanya kode untuk pelengkapnya. Warna ini warna bordernya. Jadi saya memberikan border untuk setiap kartu pada produknya. Oke, di bawahnya ini hanya untuk pelengkap saja ya. Yang pentingnya itu di sini karena ini untuk menampilkan produk 1 dan ini untuk menampilkan produk 2. Oke, kita langsung saja ke hasil run dari produknya. Oke, ini dia hasil runnya. Ini bisa di-scroll ya. Nih, tuh. Ini karena mentok jadinya sudah tidak bisa turun naik lagi, tapi ini bisa di-scroll seperti yang Anda bisa lihat. Oke. Jadi di sini ada gambar produk di posisi paling atas karena merupakan yang paling menarik tadi seperti katanya ya, yang paling menarik. Dan di bawahnya ada nama produknya Nvidia GeForce RTX 5090. Ini dia. Dan ada harganya. 25 juta, mahal juga. Ini ada di sini. Dan sama juga dan di bawahnya ada deskripsi singkat untuk produknya. Oke, sama juga dengan yang di bawahnya seperti itu, ada gambar di bagian atas. Ada nama produknya, ada harga, dan masih ada deskripsi singkatnya. Oke, bagaimana jadinya jika kita memaksimalkan layarnya? Jadi seperti ini. Set. Nah, jadi seperti itu. Tampilannya otomatis berubah, ukurannya menyesuaikan, ukurannya tetap berada di tengah-tengah ya, walaupun kita memaksimalkan ukuran layarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke slicing design yang ketiga. Oke, slicing design ketiga ini merupakan halaman detail produk.
Halaman detail penting untuk menjelaskan secara lengkap satu produk atau layanan tertentu. Biasanya muncul saat pengguna mengklik salah satu item dari daftar. Oke, untuk UX-nya di sini semua elemen berada di tengah untuk kenyamanan pengguna. Deskripsi diberi padding agar mudah dibaca. Kita langsung saja menuju kodenya. Slicing Design 3. Di sini juga saya sudah buat tadi untuk Figma-nya Slicing Design 1, yang ini, Slicing Design 2 yang ini, dan ini dia Slicing Design 3 untuk GeForce RTX 5090 dan GeForce RTX 5080. Dan di bawahnya nanti akan ada tombol beli sekarang. Tapi tombolnya dummy ya, tidak bisa dioperasikan, tapi bisa diklik. Tapi tidak muncul apa-apa setelah diklik seperti itu. Oke, kita kembali saja. Oke, di sini kita akan coba untuk klik GeForce salah satu produknya. Kita klik yang GeForce RTX 5090. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan detail produk dari GeForce RTX 5090. Lengkap dengan harga, lengkap dengan gambar, nama produk, harga, serta deskripsi lengkap dari produknya dan tombol beli sekarang. Tombolnya dummy ya, tidak bisa dioperasikan, tapi bisa ditekan. Bisa kita lihat sana ada animasi ketika kita menekannya. Oke, kita kembali, dan untuk Nvidia GeForce RTX 5080-nya juga. Oke, sama ya, masih bisa dan masih berfungsi dengan baik. Dan ini tombol untuk kembali. Bagaimana jadinya jika kita memaksimalkan ukuran layarnya? Seperti ini jadinya. Oke, sudah rapi dan tidak ada yang terpotong atau tidak rapi ya. Begitu juga dengan RTX 5080-nya, sama rapi. Oke, itu saja untuk Slicing Design 3-nya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu Project Design UI atau UX. Oke, jadi pada project desain UI UX ini, proyek mini yang menunjukkan alur autentikasi sederhana, navigasi antar halaman, dan prinsip dasar user journey dalam aplikasi. Oke, jadi kita langsung saja menuju desain UI dan UX yang sudah saya buat. Ini dia kodenya. Di sini kodenya nyampur ya antara project UI UX-nya dengan penjelasan materinya tadi. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian hasil run-nya. Karena jika dijelaskan terlalu banyak ya kodenya di sini untuk dijelaskan. Jadi itu bisa makan waktu untuk video ini. Kita langsung saja scroll. Nah, untuk project UI UX-nya, di sini saya membuat satu aplikasi musik. Dan di sini saya mengambil konsep dari aplikasi musik ternama, yaitu Spotify. Dan aplikasi musik ini saya beri nama Vibe Room. Di sini ada dua metode untuk loginnya. Yang pertama daftar gratis. Nah, untuk daftar ini bisa kita lakukan apabila kita belum memiliki akun sebelumnya. Kita klik daftar dengan email, maka dia otomatis akan berpindah ke formulir untuk mengisi email dan kata sandi. Jika kita klik daftar, maka tidak bisa. Karena di sini sudah required ya. Sudah required. Dan tombol login dengan nomor telepon. Di sini ada masukkan nomor HP. Di sini kita bisa pilih negara. Dan kode negaranya akan otomatis berubah sesuai dengan negara yang kita pilih. Kita pilih India, maka kode negaranya akan berubah. Kita pilih Indonesia, maka kode negaranya juga akan berubah. Kita bisa masukkan nomor telepon di sini minimal 10 sampai 15 digit ya. Jika kita klik daftar dengan keadaan kosong, maka tidak bisa, akan muncul peringatan. Dan di sini saya membuat login dengan Google juga, daftar Google ya. Jadi di sini ada beberapa akun Google yang kita punya dan kita memilihnya. Kita memilih akun yang kita gunakan untuk login. Di sini semuanya bisa berfungsi dan bisa diklik ya. Oke, ada sedikit kesalahan, kita reload saja. Nah. Oke, jadi untuk tombol masuk, kita klik masuk. Jadi masuk ini merupakan opsi ketika kita sudah sebelumnya punya akun di aplikasi ini dan ingin masuk ulang, maka barulah kita menggunakan opsi masuk. Di sini kita bisa masuk menggunakan email dan sama seperti yang tadi, ini harus diisi.
Sama juga dengan bagian nomor telepon, ini juga harus diisi. Oke, jika kita klik bagian daftar jika belum punya akun, maka akan beralih ke bagian pendaftaran. Jika kita klik masuk, beralih ke bagian masuk. Kita klik masuk dengan Google, tampilannya akan sama dengan daftar dengan Google tadi. Bedanya di sini hanya tulisan masuk ke Vibe-Room. Kalau tadi tulisannya daftar ke Vibe-Room. Dan kita bebas mengklik email mana saja, semuanya di sini bisa diklik. Sebagai contoh, saya akan klik di sini email Ultraman Botak. Nah, ketika kita sudah klik, maka kita akan masuk ke dalam beranda aplikasinya. Seperti inilah berandanya, ada beberapa lagu, ada lagu yang sering diputar belakangan ini, ada lagu yang baru saja diputar. Dan di sini ada lagu yang sudah di-play sebelumnya namun masih dalam keadaan pause. Di sini juga ada tombol search. Tombol search-nya hanya untuk biasa-biasa saja ya. Ketika kita search itu belum bisa menampilkan hasil, tetapi ini sudah bisa diketik dan responsif tentunya. Kita coba. Oke, ukurannya berubah. Sama juga sebelumnya, ukurannya pasti yang sebelum-sebelumnya tadi ukurannya berubah. Nah, jika kita masuk ke play, maka di sini akan ada lagu yang akan kita putar. Jika kita masuk ke playlist, masih kosong playlistnya, belum ada playlist apa-apa, karena kita belum menambahkan lagu. Mari kita coba untuk menambahkan lagu dengan mengklik tombol tambah ini. Oke, muncul snack bar, lagu ditambahkan ke playlist. Oke, langsung masuk di sini lagunya ya. Di daftar playlist langsung masuk lagu. Semuanya halaman ini sudah responsif, termasuk tadi dimulai dari tombol daftar dengan gratis dan tombol masuk tadi itu sudah responsif. Jika kita klik tanda sampah, maka lagunya akan terhapus. Dan pada play ini tidak dummy, ini bisa dioperasikan dan kita bisa mendengarkan lagu di sini. Coba kita jalankan. Ya, lagunya berjalan dan ini bisa kita atur menitnya sesuai yang kita mau. Dan tombol ulangnya juga berfungsi di sini. Namun jika kita beralih ke halaman lain, maka otomatis lagunya akan mengulang dari awal, seperti ini. Oke, untuk membuktikan halaman sebelumnya juga responsif, mari kita muat ulang halamannya. Kita langsung ke bagian tombol daftar tadi. Oke, ini dia. Bisa dilihat ya, ini responsif. Ukurannya mengikuti layar. Oke, semuanya sudah mengikuti layar. Termasuk ini juga. Intinya semua untuk project desain UI UX-nya ini sudah responsif, sudah bisa, ada beberapa tombol yang sudah bisa dioperasikan, namun tidak semuanya bisa beroperasi seperti tadi. Tombol search, untuk search-nya hanya bisa menginput aja, atau hanya kita bisa mengetik judul saja namun hasilnya tidak keluar. Oke, sekian untuk desain project UI dan UX saya. Oke, jadi itu saja penjelasan singkat mengenai desain Flutter mulai dari custom text sampai dengan project UI UX tadi. Video ini semoga bisa memberikan edukasi pada kita semua. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dari saya dan ada penjelasan yang salah. Saya minta maaf karena di sini kita sama-sama belajar ya. Dan untuk perhatiannya saya sampaikan terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.